Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pariwisata Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul menganalisa pariwisata kawasan Gunung Bromo beserta SWOT dan tingkat kunjungannya. Pertama, akan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Novanda Utami, Faiza Syafira, Haris Husna Fasya, Muhammad Salim Zuhdi, dan Salma Karami. Latar belakang. Pariwisata adalah rangkaian aktivitas dan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau keluarga ke suatu tempat secara sementara dengan tujuan mencari ketenangan, kedamaian, keseimbangan, keserasian, dan kebahagiaan jiwa. Pariwisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Salim. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan latar belakang di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian antara lain: 1. Menganalisa strategi sustainable terhadap destinasi pariwisata Gunung Bromo. 2. Mengetahui dampak destinasi pariwisata Gunung Bromo. 3. Memupuk rasa cinta tanah dan meningkatkan kemajuan destinasi pariwisata. Next. Manfaat penelitian. 1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain 2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk memperdalam bidang yang diteliti. 3. Sebagai bahan inspiratif bagi kelanjutan penelitian yang berkaitan dengan dampak pariwisata terhadap masyarakat sekitar Gunung Bromo. Gunung Bromo berbahasa Sanskerta Brahma, salah seorang dewa utama dalam agama Hindu, atau dalam bahasa Tenggel Deja Brahma. Ada sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, dan Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Caca. Oke. Jumlah total kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo pada tahap pertama ditetapkan besar 739 orang per hari, atau 20% dari total kapasitas. Mulai 14 September 2020, kuota tersebut ditambah menjadi 1.265 wisatawan per hari. Secara inci, penambahan tersebut terbagi dari area penanjakan menjadi 250 orang per hari, dari sebelumnya 108 orang. Bukit Kedalu menjadi dari sebelumnya 86 orang, dan Bukit Cinta menjadi 42 orang dari sebelumnya 28 orang per hari. Kemudian, kuota pada area Mentigen ditambah menjadi 150 wisatawan per hari, dari sebelumnya 100 orang per hari, dan kawasan Sapana atau kuota tambah menjadi dari 10 wisatawan. Pihak nasional Tengger Semeru mengharapkan protokol kesehatan yang bukan terus diterapkan guna meminimalisir restoran COVID-19 di kawasan tersebut. Protokol kesehatan dan prosedur standar yang sudah ada harus tetap dipedomani dan diterapkan, ujar Syarif. Beberapa protokol yang diatur adalah wisatawan harus mendaftar secara online sebelum menuju ke Gunung Bromo. Selain itu, wajib menyertakan surat keterangan sehat dan bebas infeksi saluran pernapasan atas atau
Kawasan Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Jawa Timur. Tercatat sepanjang 2019, jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri ke Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru mencapai 690.831 orang. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 669.422 orang merupakan wisatawan dalam negeri, sementara 21.409 lainnya merupakan wisatawan mancanegara. Total penerimaan negara dari kunjungan wisata itu mencapai 22.000 Lanjut gue. Keunggulan dan keunikan wisata Gunung Bromo. Adapun keunikan yang ada di wisata Gunung Bromo yang bias membuat wisatawan yang datang terpesona melihat keindahan dan keunggulan yang ada di Gunung Bromo. Berikut keunikan-keunikan yang terjadi di Gunung Bromo. 1. Matahari terbit. Hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua wisatawan yang berkunjung ke lokal wisata Gunung Bromo ialah estetika matahari terbit. Karena itu, sekitar jam 3 pagi, saat hari masih benar-benar gelap dan dingin, masih banyak sekali wisatawan yang sudah bersiap-siap buat berburu matahari terbit. Spot atau lokal yang paling strategis buat melihat estetika matahari terbit ialah di puncak penanjakan. Untuk sampai ke puncak ini, sebaiknya menyewa mobil atau biasanya jeep hardtop, dan akan menjemput pengunjung di penginapan dan mengantarkan mereka ke puncak penanjakan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Bahari pasir, setelah dari puncak penanjakan, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan ke Bromo. Untuk sampai ke gunung berapi yang masih aktif tersebut, Anda harus melewati hamparan bahara pasir. Di lautan pasir ini tak akan ditemukan pepohonan sedikit pun. Hanya rerumputan dan kebanyakan sudah mengering. Bila tak menyewa mobil, dapat juga menyewa kuda yang pastinya banyak disediakan oleh warga sekitar. Yang ketiga ada kaldera Bromo. Setelah melewati lautan pasir, apakah perjalanan Bromo sudah selesai? Tentu saja belum. Berwisata ke Gunung Bromo tidak akan lengkap bila belum mencapai bibir kaldera gunung ini dan melihat keindahannya. Untuk mencapai bibir kaldera, tak perlu membayangkan harus mendaki gunung wisata tadi, sebab sudah disediakan 250 anak tangga dan akan mengantarkan pengunjung ke bibir kawah. Selain keunikan ketiga, para pelancong juga bisa pergi ke Bromo buat menyaksikan ritual kasadanan penuh dengan mistis. Ritual kasada ini dilakukan penduduk sekitar Bromo pada bulan Kasada, tepatnya tanggal 14. Fasilitas yang ada di kawasan Gunung Bromo. 1. Siapkan baju hangat atau jaket tebal. Yang kedua, disarankan untuk membawa jaket tebal, sarung tangan, kaos kaki, dan topi atau bahkan masker penutup wajah karena udara sangat dingin di puncak Bromo mencapai suhu 5 derajat Celcius, bahkan terkadang di bawah 0. Tapi Anda jangan khawatir karena di sana banyak penjual perlengkapan baju hangat yang harganya cukup terjangkau. Melihat matahari terbit atau sunrise Bromo, mobil pribadi dilarang masuk dan harus ganti dengan mobil jeep yang telah disediakan oleh pihak pariwisata Bromo. Dan bisa sewa pintu masuknya tepatnya di pos penyewaan Bromo dengan biaya Rp750.000 untuk 4 tempat atau saat peak season. Penyewaan kuda di kaki Gunung Bromo, harga sewa kuda di Bromo berkisar antara 75.000 sampai 100.000-an untuk musim liburan, tapi sebenarnya Anda bisa mendapatkan harga lebih murah dengan menawar hingga separuh harga asal Anda bersabar, karena biasanya mereka akan mau nego. Yang keempat, hotel di kawasan Gunung Bromo. Jika Anda menginginkan hotel yang murah atau dengan harga Bromo, Anda bisa cari di kawasan hotel wisata Bromo yang telah disediakan. Atau Anda juga bisa menginap di Hotel Malang, kemudian dengan mobil baru berangkat hingga
jam 12 malam ke Bromo atau Bromo Midnight Tour, dan Anda bisa langsung menanjakan Gunung Bromo, tetapi Anda telah memesan jeep sebelumnya. Penyewaan mobil jeep dari viewpoint tersebut ada beberapa kelebihan untuk menyaksikan sunrise Bromo, namun viewpoint yang terbaik adalah di puncak penanjakan 1, di mana lokasi yang tertinggi. Dari sini selain bisa menyaksikan indahnya matahari terbit, bisa melihat juga hamparan awan yang menyelimuti area pegunungan Bromo yang terlihat sedemikian indahnya yang menakjubkan. Yang keenam, Jazz Gunung Bromo. Bromo Jazz Gunung Bromo merupakan event tahunan yang menampilkan komposisi musik jazz dengan bernuansa unik dan keindahan wisata Gunung Bromo. Pagelaran musik jazz, musik Bromo dimotori oleh salah satu seniman yang selalu menangani event besar baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiza. Pengembangan daya saing wisata Gunung Bromo. Daya saing produk wisata Bromo Tengger Semeru meliputi daya saing daya tarik wisata, arah kebijakan peningkatan daya tarik pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha. Daya tarik wisata, strategi untuk mengembangkan kualitas dan keragaman usaha meliputi A. Pengembangan manajemen atraksi. B. Memperbaiki kualitas interpretasi. C. Menguatkan kualitas produk wisata dan meningkatkan pengemasan produk wisata. Selanjutnya saya akan menganalisis SWOT wisata Gunung Bromo. Pertama ada strength, yaitu aksesibilitas yang cukup memadai, keadaan jalan berupa aspal dengan kondisi yang baik, jumlah pengunjung atau wisata sebagai wisata edukasi, dan panorama keindahan matahari terbit. Yang kedua ada weakness. Yang pertama, sumber daya manusia masih rendah. Kurang adanya kerjasama antara pengelola Bromo dan Madakaripura untuk dijadikan paket wisata. Selanjutnya, pengelolaan kawasan berbasis resort belum optimal dan pendanaan terbatas. Yang ketiga ada opportunity. Pertama, kaldera di Bromo berbentuk pasir merupakan satu-satunya di dunia. Terdapat culture education yaitu upacara kasada. Agrowisata di desa Ngadirejo karena memiliki lahan yang sangat subur. Terakhir paket wisata Bromo dan Madakaripura. Yang terakhir ada treats, yaitu gunung meletus Gunung Bromo, erupsi Gunung Bromo, pergeseran nilai-nilai ketenggeran, kerusakan alam di kawasan Bromo. Selanjutnya kesimpulan dibacakan oleh Salma. Kesimpulannya, agar tetap menjaga keseimbangan antara meningkatnya ekonomi dan tetap menjaga kelingkungan Taman Nasional Gunung Bromo, pemerintah Kabupaten Malang juga ikut serta melengkapi sarana-prasarana yang diperlukan untuk memajukan potensi pariwisata yang ada di kawasan Gunung Bromo, supaya mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Gunung Bromo. Di kawasan Gunung Bromo juga banyak terdapat hotel maupun villa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya peran pemerintah dalam memajukan pariwisata Gunung Bromo. Sekian presentasi dari kami. Tugas presentasi ini untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Pariwisata Indonesia Universitas Nasional. Untuk perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.